Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Ya, padahal juga di dalam Al-Quran itu, Al-Quran kan sebagai syifa. Makna syifa itu syifa ketika ada gangguan saja, atau syifa obat bagi ini, Ustaz, penyakit-penyakit fisik juga, Ustaz. Kalau utamanya syifa yang ada di Quran itu untuk mengobati nifak. Ya, penyakit subhat. Penyakit subhat berupa nifak, riya dan hasad. Al-kibar, ya. Kemudian yang lain-lain lah. Itu penyakit subhat, penyakit syahwat, ya. Kemudian penyakit jasmani. Ini seperti yang ada di tafsirnya Tontawi, tafsir Tontawi. Ya. Jadi penyakit secara fisik pun insya Allah bisa disembuhkan dengan Al-Quran, dengan izin Allah Ta'ala. Dalilnya banyak sih. Rasulullah ketika disengat itu kalajengking misalnya, beliau bacakan Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pakai air, pakai garam, disiramkan, hilang. Boleh enggak, Ustaz, berobat ketika kita sakit secara fisik, ya, misalnya bisul atau sakit gigi, terus kita berobat dengan ayat yang kita hafal saja, misalnya kita hafalnya Al-Fatihah tuh. Bisa. Terus bisa ya? Bisa banget. Karena memang umum ya dalilnya itu. Ya? Dengan keimanan kita yang kuat, insya Allah, ketauhidan kita yang murni, insya Allah segala penyakit hanya dengan Al-Fatihah aja bisa sembuh dengan izin Allah. Baca sekian kali. Masya Allah, ya. Habis itu baca Allahumma rabban nas dan lain-lain. Iya, makanya saya ingat tafsirnya At-Tabari ketika mentafsirkan di dalam surat Al-Furqan itu, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, itu Ibnu Qayyim kan mentafsirkan salah satu yang menjadikan Rasulullah mengadu kepada Allah nanti di hari kiamat karena umatnya itu mendiamkan Al-Quran. Salah satu kategori mendiamkan Al-Quran itu kan hajrul istishfa' bihi, ya. Betul, hajrul istishfa'. Tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai obat, ya. Ya. Kita kan kalau sepak bola kesleo, tukang pijet dulu kan. Harusnya kan Quran dulu kan, bacain dulu ya. Iya. Masya Allah. Tapi bukan berarti menafikan pengobatan lain, ya. Khawatirnya ada yang salah paham, Ustaz. Apa-apa kok diruqyah? Lah kan ruqyah itu bukan alternatif bagi kaum muslimin. Ini pengobatan utama. Baru setelah itu digabungkan dengan pengobatan lain. Oh gitu ya. Berarti istilahnya ruqyah itu bukan pengobatan alternatif ya seharusnya, bagi saya. Harusnya jangan dikatakan alternatif. Alternatif kan pilihan kedua. Cocok ya kalau iya. Ya soalnya pengobatan utamanya medis biasanya, Ustaz. Terus akhirnya nggak sembuh lewat medis, alternatifnya ruqyah. Nah itu sebenarnya kalau untuk kita selaku kaum mukminin, Quran dulu sambil dibawa ke medis. Ya. Quran dulu sambil dibekam. Ini untuk itu tadi supaya nggak dilaporkan Rasul kelak seperti yang Allah firmankan di surat Furqan itu. Ya Allah. Tapi Ustaz, kalau kejadian dipindah jin, Ustaz. Pindah jin. Nah, yang baru-baru itu yang anak kecil itu 15 tahun daki Gunung Arjuna atau mana itu, terus ujuk-ujuk hilang itu loh, Ustaz. Berapa hari itu real ada, Ustaz. Itu real, Ustaz. Gitu. Real banget. Orang zaman dulu mungkin sudah memahaminya, dan di daerah saya pun banyak kejadian yang semisal. Kalau orang kami bilangnya dibawa cepet. Cepet itu apa ya kalau di sini? Kayak kolong wewe gitu. Kolong wewe. Yang suka nyulik anak-anak. Ya, di gondol wewe kalau. Gondol wewe. Ya. Nah, kalau di daerah pemukiman aja mereka bisa nyulik, apalagi di gunung. Iya, daerah kekuasaan habitatnya mereka. Kan kata Nabi, waqfi itu sibyanakum indal masa fa innal jinni intisarun wa khutfatan. Tahan anak-anak kalian ketika sore hari karena jin punya waktu untuk menyebar dan menculik. Khutfah kan memetik, tapi di sini maksudnya menculik. Menculik anak-anak, menculik orang dewasa pun bisa diculik. Berarti punya kemampuan itu? Punya. Memang punya, dan itu bukan khurafat, bukan takhayul. Memang kalau nggak punya, ngapain Rasulullah mewanti-wanti umatnya? Ya. Dengan hadis tadi itu ya. Saya soalnya punya pengalaman itu, Ustaz. Dibanting jin, Ustaz. Subhanallah. Iya, saya sampai sekarang nggak bisa lupa itu, Ustaz. Jadi kejadian itu waktu nyantri. Kalau liburan kan konsul, biasa ada konsulat. Ya, kan? konsulat. Solo, Sukarjo itu punya konsul. Biasanya Ramadan kami ada nitikaf di masjid di satu desa gitu, desa binaan. Terus pas hari Jumat, karena kami yang itikaf, kami yang bersihkan karpet, terus
waktu itu masih viral-viralnya murotal yang Muhammad Toha itu, Ustaz. Yang anak kecil suaranya bagus. Dulu kan masjid-masjid kan murotalnya ya murotal Matrud gitu kan, Syekh Matrud. Lah ini kita setel itu pakai CD. Lah posisinya itu di samping mihrab, Ustaz. Mihrab imam itu. Saya masuk untuk nyeting itu. Set. Langsung tiba-tiba saya itu kayak kebanting dari sini itu sampai kejaduk sana. Setelah itu saya kira kejatuhan lemari itu kan. Terus bangun-bangun itu lemarinya masih, posisinya masih. Sampai ketika itu saya rodok merinding itu. Kok bisa ya? Jadi kejaduk itu sampai dari ujung ke ujung. Subhanallah. Itu jin masjid berarti, Ustaz. Jin masjid. Ada, Ustaz. Kok iseng banget ya? Jin masjid. Maksud saya apa gara-gara saya nyetel murotal itu terus dia nggak suka atau gimana? Wallahu a'lam ya. Tapi bisa kayak gitu. Kalau sampai ke kontak fisik memang bisa, kan? Tapi sebenarnya yang bisa sampai kontak fisik itu tingkatannya rendah malah. Karena sangat dekat sama dimensi kita. Malah tingkatannya rendah. Kalau kita banting balik, kalau lihat ya bisa kena dia. Oh gitu ya. Cuma kan mereka seringnya menyembunyikan diri, nggak mungkin menambak-nambakkan. Bukan malah sebaliknya, Ustaz. Jin itu kan yang kuat ada. Jadi maksud saya jin itu kan hakikatnya kan harusnya tidak terlihat kan. Ketika dia bisa menampakkan diri, harusnya kan dia mengerahkan semua tenaganya kan. Betul. Nah itu kalau ini apa ya, kalau di Quran memang dikatakan jin yang bisa mindahkan ifrit ya. Qala ifritu minal jinni ana atika bi qabla antaku wa mimaqamik gitu. Ya. Ifrit bisa bersentuhan langsung. Tapi yang rendah-rendahan pun bisa untuk nyuri uang kayak tuyul-tuyul itu. Ya. Kayak setan gundul itu. Nah, kalau misal bisa sampai membanting seperti itu, dua kemungkinan memang antara yang tinggi banget ilmunya atau yang memang dia yang paling dekat. Kan mereka kan bersekat-sekat dimensinya itu. Gitu ya. Jadi ada kayak stratanya gitu, strata sosial. Punya strata. Jadi kalau di dalam kitab-kitab yang bahas tentang jin, orang Arab membedakan kan antara nama-nama jin itu. Ada ifrit, ada marid, ada syaiton, ada ghaul. Ada namanya ada sa'ali, macam-macam lah kalau orang Arab menamai itu. Dan itu punya keahliannya masing-masing. Kayak sa'ali contohnya itu kuntilanaknya Indonesia. Karena sa'ali itu hantu yang dipercayai wujudnya itu perempuan yang sukanya tinggal di pohon. Di pohon, kadang di padang pasir. Nah itu sa'ali. Kalau ghaul yang sukanya berubah seperti siluman, berubah jadi hewan. Kayak yang setengah manusia setengah hewan itu. Tapi jin hewan ada, Ustaz? Jin hewan ada. Jin hewan itu berarti kalau dibentuk manusianya ya binatang gitu. Binatang. Ya dalilnya yang itu nggak boleh beristinja dengan tulang sama. Ya, karena makanannya jin. Ya kotoran yang sudah kering. Jadi bukan jin yang makan kotoran. Tapi kotoran yang kering ini alfulidawabikum. Makanan untuk hewan ternak kalian. Kalau jin muslimnya makan tulang karena nanti akan ada daging rezeki untuk mereka. Kalau kotoran hewan manusia yang sudah kering untuk makanan hewan ternak mereka. Oh gitu. Jadi ya memang ada jin hewan di alam mereka. Tapi bisa ngomong? Nggak tahu itu. Ya, maksudnya kalau antum pas praktek itu kan kadang ada orang yang kerasukan jin hewan kan. Bisa? Kalau yang nggak jadi macan terus apa itu? Kalau yang jin hewan asli yang selama ini saya temui nggak bisa ngomong sih. Ya yang ngereng-ngereng aja gitu. Kalau yang bisa ngomong ya itu mungkin karena sekali lagi dia terobsesi. Oh iya. Sekali lagi antara sugesti manusia sama gangguan jin ini saling menyatu. Makanya Syekh Utsaimin pernah mengatakan siapapun orang yang selalu mengait-ngaitkan penyakit dengan gangguan jin atau ain atau sihir, maka dia punya kemungkinan besar untuk dimasuki sama jin. Karena was-wasnya itu. Malahan ya. Makanya di daerah Jawa Barat seringnya orang kerasukan jadi harimau. Karena ikonnya itu maung putih, maung bodas punya Prabu Siliwangi. Kalau di Jawa banyak kan Roro Kidul. Yang perempuan-perempuan ya. Coba di Amerika kenapa nggak ada itu Roro Kidul ngerasuk sampai ke sana itu.
tempat yang paling disukai jin apa Ustaz? Tempat kosong atau tempat jelas tempat yang banyak kesirikan di situ. Banyak kesirikan ya. Kemudian yang najis seperti di toilet. Oh iya. Kemudian tadi ya tempat-tempat pemujaan, tempat-tempat najis, tempat-tempat yang kosong dari manusia. Oke, ya. Ini saya pernah bawakan hadis, saya lupa riwayat siapa. Tapi yang jelas ini sanadnya Hasan, bahwa Rasul membagi. Kan pernah jin itu berseteru di hadapan Rasulullah tentang tempat tinggal mereka. Ya. Maka Rasul membagi untuk setiap jin muslim itu tempatnya di Al-Qura wal Jibal. Qura ini di perkampungan manusia dan juga di gunung-gunung. Adapun jin yang kafir itu pada Audiyah di lembah, di jurang-jurang dan di ini apa? Antara dua bukit. Dua bukit Celah itu ya. celah. Oke. Jurang lah kalau katakan, kita katakan. Lembah sama jurang kan beda. Lembah Ya, lembah dan itu di jurang. landai ya. Oh gitu ya. Ada hadis itu. Ya. Oke. Kalau ini Ustaz, ain Ustaz. Ain itu dari manusia ke manusia. Manusia ke manusia, jin ke manusia. Manusia ke jin lah, saya belum pernah menemukan itu. Soalnya nggak tahu kita ya. Iya. Ain itu otomatis atau gimana Ustaz? Dia spontan sifatnya, Ustaz. Spontan. Misal nih, kita kagum, saya kagum misalnya sama si fulan. Kemudian saya tiba-tiba ngucap tanpa mengucapkan asma Allah, tanpa minta keberkahan pada Allah. Wow, ganteng banget nih orang, udah ganteng, soleh. Berprestasi, beruntung ya. Beruntung jadi dia. Saya ngomong kayak gini secara spontan loh ya. Bukan karena basa-basi. Yeah. Kalau basa-basi justru malah nggak kena, Ustaz. Basa-basi di depan gitu ya? Ya, kalau spontan ini yang kena. Karena dari dalil-dalil yang ada, ya, dan juga penjelasan dari para ulama, ain itu adalah lontaran energi atau tabiat jiwa yang buruk, yang jahat. Dia panas sifatnya, yang terlesat ketika orang itu kagum dengan spontan, dia mengucapkan kalimat-kalimat itu. Beda sama hasad. Orang hasad beda sama ain. Kalau ain ini kan murni kagum. Dia nggak kepengen nikmat itu luntur dari seseorang. Kalau hasad pengen nikmatnya luntur. Ingin hilang dari seseorang. Jadi kadang dia mengerahkan energinya. Oke. Ya untuk apa istilahnya nyumpah-nyumpahin. Nah itu bisa kena hasad. Ada nazroh. Nazroh dari jin ke manusia. Namanya nazroh. Namanya nazroh. Itu akan menimbulkan saf'ah. Biasanya wajahnya menguning. Menguning, merah, menghitam. Cara pengobatannya apa kalau yang nazroh? Semua sama, Ustaz. Cuma latar belakangnya aja yang beda-beda. Ada yang diri sendiri, ya, karena kita kagum misalnya. Ya. Akhirnya kita kena, itu namanya nafas. Nah, pernah ada pasien syekh saya ketika di Mesir. Mohon maaf ini, dia laki-laki perkasa dalam tanda kutip. Ya. Dia kagum dengan keperkasaannya itu, dia sampai ngaca, Ustaz, sambil nari-nari, saking kagumnya. Kagum dengan dirinya sendiri. Tahan lama, Ustaz, mohon maaf. Dia tahan lama. Jadi dia ngaca, dia bangga dengan itu, habis itu sama sekali tidak bisa digunakan, impoten. Ya Allah. Berarti bisa ain itu menyerang diri sendiri. Bahasanya apa tadi? nafas. Nanti ada kitab judulnya Al-Hasad, itu bagus sekali, Ustaz, untuk memahami lebih dalam tentang perkara ain. Berarti ain itu diakibatkan karena kekaguman. Kalau karena hasad bukan ain. Bukan namanya hasad. Hasad itu sendiri. Dan hasad lebih umum, lebih jahat. Makanya wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad itu yang memayungi ain, nazroh, nafas, ghibthah. Kalau ghibthah kan yang dibolehkan. Ghibthah itu yang positif ya. Yang positif. Oke. Oh, berarti hasad itu kalimat umum. Kalimat umum. Di dalamnya ada hasad itu sendiri. Ada hasad itu sendiri, ain, nazroh yang dari jin ke manusia, sama ghibthah tadi. Itu hasad yang diperbolehkan ya. Iya. Oke. Hasad yang diperbolehkan itu yang dalam hadis. La hasada illa fisnatain itu ya. Tidak ada dua hasad kecuali hasad sama orang berilmu yang menyampaikan ilmunya, sama hasad kepada orang yang punya harta. Disedekahkan. Taib. Ain ya. Obatnya berarti kalau ain apa, Ustaz? Kalau sebelum obat yang mungkin membentengi diri kita dari ain apa berarti? Zikir pagi petang. Itu sudah. Oke. Sudah mencakup semua, Ustaz. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau ada doa lagi ya
untuk anak-anak misalnya. Anak-anak kan nggak bisa membentengi diri sendiri. Maka dibacakan u'iduka atau u'iduki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainil lamah. Oke, iya. Baca, tiupkan, diusapkan. Iya. Baik, Masya Allah. Kayaknya nggak habis-habis ini Ustaz kalau kita ngomong terus ya. Karena nggak habis ini ruqyahnya beliau berkitab-kitab, kita cuma sekali podcast 40 menit ya. Saya tertarik sama video antum di YouTube itu Ustaz, yang ruqyah jarak jauh Ustaz. Bisa itu Ustaz. Ruqyah jarak Sebenarnya ruqyah itu harus kita fisik datang untuk berinteraksi dengan pasien, atau yang penting ayat-ayat Al-Qur'an kita nyampe mereka dengar Ustaz. Kalau kata Syekh Usamah Abul Barra bin Yasin Al-Ma'ani, beliau ulama Jordania yang juga ahli di bidang ruqyah. Ya. Ruqyah kalau dari jarak jauh namanya bukan ruqyah katanya gitu. Tapi ilaj, terapi Quran. Terapi Quran. Kalau ruqyah itu ya harus berhadap-hadapan. Tapi bisa kita menerapi dengan bacaan Al-Quran dan doa melalui jarak jauh, tapi saya khawatir membatasi untuk itu Ustaz. Karena khawatirnya orang itu reaktif, mencelakai diri sendiri atau orang lain, nggak ada yang memantau, ini bahaya. Makanya saya lebih mengutamakan untuk bertatap muka langsung. Interaksi ya. Kecuali yang sudah sangat darurat. Kalau boleh disingkat Ustaz, cara terapi ruqyah yang syar'i itu kaidahnya apa aja Ustaz? Bisa enggak disingkat menjadi misalnya 5 dhawabit atau berapa? Ya. Yang syar'i. Yang syar'i. Tata cara atau syarat-syarat? Syaratnya ya mungkin. Ya, syarat. Kalau syaratnya jelas dia bebas dari kesyirikan. Harus menggunakan Al-Quran, Asmaul Husna, sifat-sifat Allah yang mulia. Ya. Seperti itu ya Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi antas syafi dan seterusnya. Harus menggunakan bahasa Indonesia atau minimal bahasa yang difahami maknanya. Jadi kita boleh meruqyah pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, boleh aja. Berarti membaca artinya. Baca artinya. Baca Doa arti ayat. Nah, yang penting dibacakan dengan cara berdoa. Bukan mensugesti layaknya induksi dalam dunia hipnotis. Beda. Oke. Kita harus berdoa. Lafadznya harus doa. Ya Allah, bla 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 bla. Bukan kamu sembuh, kamu bukan gitu. Ya. Tapi harus berdoa. Bahasa Nah, Arab berarti boleh. Kenapa? Bahasa Arab selama kita tahu maknanya boleh. Boleh. Oke. Maksudnya yang itu bukan dari Quran dan doa-doa Nabi. Oh, Jadi kalau dari tanpa- Al-Quran tetap pakai bahasa Arab. Ya, harus Tapi pakai bahasa kalau Arab. Untuk ini boleh pakai bahasa yang kita fahami maknanya. Ya, contoh ya Allah, sembuhkanlah saudaraku ini dari penyakit bisulnya misalnya atau apa. Itu termasuk Ya. ruqyah. Oke. Nanti disertai dengan tiupan, Ustaz. Ya. Nah, yang terakhir ini yang kaidah para ulama, harus diyakini ruqyah tidak menimbulkan efek dengan sendirinya, tapi atas izin Allah Ta'ala. Berarti dia sebab ya, bukan. Betul, itu sebab saja. Ya. Ya, semua orang bisa Wasilah meruqyah. untuk 4 itu ya berarti topiknya. Kalau menggunakan ini Ustaz, ini saya temui kasus di lapangan, dia mau ngeruqyah. Jadi ada jamaah saya itu mau ngeruqyah rumah makannya Ustaz, tempat usaha makannya itu. Terus peruqyahnya datang. Malah, wah di sini banyak ini kata dia. Kamu mau lihat enggak? Jadi dijadikan mediasi. Oh, Si orang ini disingkap terus akhirnya ngelihat. Itu syar'i enggak kayak gitu? yang seperti itu ya bahaya, Ustaz. Saya katakan itu tidak masuk yang syar'i. Sampai memperlihatkan jin gitu. Heeh. Itu enggak boleh. Enggak perlu juga ya. Enggak perlu, dan ya dia ngelihat jin berarti kan pakai jin juga. Iya. Si orang yang dengan spontan ya. Dia ngelihat, kalau misalnya orang tiba-tiba melihat jin, belum tentu dia ada jinnya. Kalau tiba-tiba dan enggak berulang-ulang. Ya. Nah, kalau berulang-ulang lah ini yang saya khawatir. Berarti si peruqyah punya jin. Bisa jadi kalau dia bisa menyingkapkan. Oh, kalau si peruqyah enggak punya jin tapi nyuruh jin sekitar ente masuk gitu enggak bisa ya? Kalau mediumisasi memang banyak ada perbedaan pendapat di kalangan peruqyah sendiri. Bukan ulama nih, peruqyah saya katakan. Praktisi lah. Di kalangan ya. praktisi. Kalau saya lebih memilih untuk meninggalkan praktek mediumisasi karena banyak madorotnya dan menyalahi kaidah kalau dalam prinsip kami. Kok bisa menyalahi kaidah? Ya jelas, jin itu kan ibaratnya penyakit. Penyakit kan harusnya dibuang, ini malah dimasukin. Oke. Setelah itu, jin yang sudah masuk ke dalam tubuh manusia selalu disifati Rasul sebagai setan. Sebagai setan, bukan jin biasa. Oke. Contohnya inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam. Setan itu berlari di pembuluh darah manusia Dari aliran darahnya. dari aliran darahnya. Hamna binti Jahas istihadoh
keluar darah terus-menerus, itu disifati setan. Innama hadhihi raqdatun min raqadati syaitan. Oke. Setan yang hentak-hentakan kakinya sehingga darah itu ngucur terus. Ketika Utsman bin Abi Al-As Ats-Tsaqafi sering lupa rakaat salat, sering lupa bacaan salat, bacaan Qur'annya, Rasul mengatakan ukhruj ya syaiton min sodri Utsman. Bukan ukhruj ya jin, bukan. Ukhruj ya syaiton. Masa ya kita mengundang memasukkan jin itu supaya jadi setan kan? Di dalam tubuh. Terus alasannya yang berseberangan apa, Ustaz? Kan tadi jadi dua ya? Ya. Ikhtilaf kalau banyak. yang satunya ya katanya untuk mendakwahi jin. Tidak ada dalil yang jelas untuk mengharamkannya. Boleh-boleh aja gitu Ya, ya. jadi boleh-boleh aja ya. Karepmu lah, tapi kalau saya lebih memilih untuk tidak pakai mediumisasi. Iya, Ustaz. Berarti intinya, Ustaz, dari perbicaraan kita dari tadi itu memang ketika seseorang kena gangguan jin yang harus berbenah dirinya sendiri kan. Betul. Tidak bisa mengandalkan peruqyah. Peruqyah datang, keluar jinnya. Peruqyah pulang, masuk lagi. Gitu. Itu dia. Itu yang dinamakan ruqyah mandiri itu ya. Ya. Ruqyah mandiri apa aja, Ustaz? Poin-poinnya, Ustaz? Sebenarnya kalau dalam evaluasi gitu ya. Ini sudah dijelaskan Allah di Quran surat A'raf. Innal ladzina taqau idza masahum taifun minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sungguhnya orang yang bertakwa kalau diganggu sama setan, dia akan ingatkan. Mubsir ini kan kalau menurut pakar tafsir dibuka basirohnya sehingga dia bisa melihat kesalahan-kesalahan diri. Kalau kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam Taisur Rahman di tafsir beliau, Tafsir Sa'di itu kan orang-orang yang bertakwa, dia mengevaluasi diri, dia akan lihat dari celah mana setan itu masuk. Maksudnya melihat di sini bukan lihat setannya, tapi lihat kesalahan dirinya. Dia membenahi diri, dia mentaubatinya, dan dia akan mengusir setannya dengan hina dina. Jadi itu kunci penting, Ustaz. Bukan hanya sekedar, wah udah ruqyah mandiri kok, kan banyak yang udah zikir pagi, komplain, sudah baca Quran, udah ayat kursi. Nah, tapi baca itu tanpa kehadiran hati. Oke, tazakkaru tadi ya. Belum mentazkirah. Betul. Iya. Ya, nggak takut setan itu. Iya. Iya, saya ingat perkataannya Abu Darda itu, Zat. Wa min fiqhil abdi an ya'lam nazaghati syaitan anna ta'ti. Di antara fakihnya seseorang kepada agamanya itu dia tahu dari pintu mana setan masuk ke dalam dirinya gitu ya. Ya, berarti dia harus inti ruqyah mandiri itu ya, Zat ya. Itu betul. Baru setelahnya ayat-ayat Quran itu sebagai benteng. Gitu ya. Yang terpenting ya itu, sadar dirinya. Baik. Terakhir, Ustaz, nasihat buat teman-teman di rumah, Ustaz, terutama untuk membentengi diri untuk ini, untuk ya closing statement. Closing, iya. Apa ya? Ya, intinya ya untuk membentengi diri kita dari berbagai macam gangguan-gangguan setan, jin-jin yang fasik adalah dengan menguatkan ketauhidan dan memperbagus kualitas kita, kualitas interaksi kita dengan Al-Quranul Karim, dan juga sejauh mana kita dalam memaksimalkan mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW. Karena dengan itu, insya Allah kita mendapatkan benteng yang berlapis-lapis sehingga setan itu setan susah untuk mengganggu dan menguasai akal pikiran dan raga kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Berarti harus jaga diri dari kesyirikan. Yang kedua, perbaiki kualitas ibadah, Ustaz ya. Ya, yang paling penting itu ya mengetahui kondisi iman kita, Ustaz ya. Betul. Dan tahu pintu-pintu setan tadi itu. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz Faizar. Sama-sama. Sudah mampir ke studio FKM Podcast. Jangan kapok, Ustaz ya. Wah, Solo pokoknya. malah ketagihan. Iya. Terima kasih ini teman-teman.